Ahmad Sarita berang dengan penangkapan Munarman dengan mengaitkan belum kelarnya penyelidik terkait penembakan 6 laskar FPI hingga pelakunya belum ditangkap. Namun, malah orang yang menyimpan pembersih WC ditangkap duluan. Yang bunuh 6 anak muda laskar FPI belum ditangkap. Yang nyimpan pembersih WC ditangkap duluan. Sebelumnya pihak kepolisian menyita barang bukti berupa cairan putih TATP, triaseton triperoxide. Cairan ini dinilai sebagai aseton diduga untuk membuat bahan peledak. Namun, ini dibantah oleh tim pengacara Munarman. Cairan putih triaseton triperoksida TATP merupakan obat pembersih toilet atau WC yang biasa digunakan untuk membersihkan tempat wudhu, masjid dan musola. Di lain sisi, anak buah Prabowo Subianto berang penangkapan Munarman. Bedakan cairan pembersih WC dengan bahan peledak. Anggota DPR RI Fadlizon kembali menyindir penangkapan pengacara Habib Rizik Syihab sekaligus eks-pentolan FPI Munarman. Katanya, di era revolusi industri 4.0, harusnya kita sudah bisa dengan mudah membedakan cairan pembersih WC dengan cairan bahan peledak, kata anak buah Prabowo itu. Oleh karena itu, Munarman bukan orang bodoh, apalagi mau disebut seorang pengacara bodoh. Jauh dari itu, Munarman ditangkap oleh detasemen khusus Densus 88 dengan dugaan terkait dengan terorisme. Penangkapan yang high profile alias berkelas yang dijadikan dasar penangkapan adalah pengakuan seorang tersangka teroris di Makassar. Dia, kata pihak polisi, menyebut nama Munarman. Entah siapa gerangan teroris Makassar itu, tidak jelas dalam kaitan apa, juga semakin tak jelas. Yang jelas adalah Munarman harus ditangkap. Dan ditangkap dengan tuduhan terorisme supaya kelihatan seram dan semua orang akan bungkam. Publik sebenarnya sudah paham tentang apa yang mau dilakukan oleh para penguasa. Munarman adalah satu kisi-kisi dari tujuan para penguasa yang sekarang semakin otoriter. Munarman adalah salah seorang yang berperan penting di lingkaran Habib Rizik Syihab, HRS. Habib adalah tokoh sentral oposisi yang tak pernah mau berkompromi melihat kesewenangan yang dilakukan elit penguasa, termasuk di dalamnya para ketua parpol-parpol bejat dan elit bisnis yang pekerjaan utamanya adalah merampok Indonesia. Habib Rizik Syihab mula-mula berteriak sendirian melawan kedua elit itu. Tetapi, beliau bisa meyakinkan rakyat bahwa kesewenangan penguasa dan elit bisnis yang biasa disebut taipan jahat itu akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Publik percaya karena memang dari hari ke hari kesemena-menaan kedua elit itu semakin belak-belakan. Habib Rizik Syihab tidak punya modal apa-apa dalam misinya melawan kezoliman. Namun, rakyat memberikan dukungan kuat, dan dukungan itu kemudian terbukti semakin besar dan semakin solid. Habib dalam short notice atau pemberitahuan mendadak bisa mengumpulkan massa rakyat dalam jumlah besar. Bisa berjuta-juta orang sekali kumpul, lintas ormas, lintas mazhab. Para elit penguasa dan bisnis mulai gelisah. Habib Rizik Syihab menjadi sangat kuat. Mereka semua merasa terancam. Karena itu, Habib dan mesin komunikasinya harus di-stop. Celakanya, mereka harus mencarikan cara legal prosedur hukum untuk meruntuhkan pengaruh imam besar itu. Tidak ada cara lain yang ampuh kecuali membawa Habib Rizik Syihab dan rombongannya digiring ke ranah terorisme. FPI harus dilabelisasi sebagai organisasi berbahaya yang akan melancarkan aksi teror meskipun publik menertawakannya. Dengan begini,
para penguasa bisa dengan mudah menghabisi para aktivis FPI dengan alasan terlibat teroris. Habib Rizik Syihab dan Munarman adalah dua figur yang berpotensi sebagai penggerak opini publik untuk menghancurkan kezoliman dan perampokan yang dilakukan para Taipan. Itulah sebabnya mereka sejak lama sudah masuk daftar target untuk dilumpuhkan dengan tuduhan terorisme. Habib Rizik Syihab untuk saat ini tak bisa mereka seret ke isu terorisme karena memang tidak mudah membuktikan, kecuali dengan cara-cara busuk yang ditempuh oleh penguasa. Dan inilah yang sedang tayang. Markas FPI di Petamburan digeledah. Entah bagaimana, para petugas bisa dengan mudah menemukan barang bukti berbahaya berupa serbuk putih. Serbuk putih tentunya bisa dibawa kemana-mana. Bisa disebut ramuan dasar pembuatan bahan peledak, atau bisa juga disebut sebagai zat atau obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu dan lain sebagainya. Mau disebut apapun di antara dua bahan itu, pastilah para mantan aktivis FPI termasuk Munarman akan tercitra jahat, pembuat bom atau pengedar maupun pemakai narkoba. Jadi, begitulah para penguasa yang semakin brutal. Siapa saja yang berpotensi menjadi ancaman politik bagi mereka bisa dipastikan akan digiring ke isu terorisme atau narkoba. Perkara tak masuk akal publik. Mereka tidak peduli. Yang penting musuh bisa dilumpuhkan. Tapi mereka lupa bahwa publik mencermati sepak terjang para penguasa zolim. Rakyat akan membiarkan mereka terjebak ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Baru kemudian, tikus-tikus yang terjebak itu akan mengalami nasib yang tragis akibat kejahatan mereka sendiri. Oleh karena itu, Kapolri harus beri keterangan soal sangkaan terorisme Munarman. Kata anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dan kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan tindakan terorisme. Tentu, kami mendukung upaya pemerintah atau polisi dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap semua gerakan terorisme atas nama apapun, kata anggota DPR itu. Polisi tidak dapat melakukan tindakan penangkapan tanpa bukti dan keterangan yang cukup. Kami yakin sudah ada bukti permulaan yang cukup dan menunggu status hukum perbuatan yang melanggar hukum. Sebab semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum atau equality before the law. Pada bulan suci Ramadan hendaknya jangan dicoreng dengan aksi yang melanggar hukum. Kita umat Islam wajib jaga ketertiban. Bagaimana menurut pendapat Anda?